penjelasan dari track Komdev kepada Pak Jordan, dipersilakan. Oke, sebentar Bu, saya siapkan dulu untuk PPT-nya ya. Teman-teman sambil menunggu, mohon untuk tidak spam chat di kolom chat kita ya. Kalau ada pertanyaan, ditunggu dulu sampai PIC track-nya selesai menjelaskan. Nanti baru kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Biar teman-teman fokus juga mendengarkan penjelasan dari PIC track-nya ya. Terima kasih. Udah kelihatan untuk share screen-nya? Terlihat, Pak. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Jordan dari Community Development Center Teach for Indonesia. Saya biasa memang di kampus Al-Sud, Binus Alam Sutra. Saya biasa juga membantu untuk pengurusan jam komser. Jadi biasanya Alam Sutra mungkin udah pernah ketemu saya sebelumnya. Nah, di sini untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang Komdevtek. Komdevtek seperti apa sih? Nah, untuk rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung dituliskan aja di chatnya ya. Nanti saya jawab via dari chatnya itu, sesuai urutan dari chatnya aja. Oke, untuk Komdev sendiri itu merupakan salah satu track yang ada ditawarkan di BINUS. Diharapkan dari teman-teman yang join di Komdev track ini, teman-teman itu mendapat skill untuk kompetensi di bidang sosial, juga teman-teman dapat meningkatkan kualitas hidup dari komunitas di Indonesia maupun global. Dengan kita membawa spirit ada volunteerism, integrity, inisiatif, caring, empati, dan solutif. Untuk Komdev track sendiri itu juga merupakan salah satu dari misi dari BINUS sendiri, yaitu meningkatkan kualitas hidup dari komunitas global dan Indonesia. Untuk Komdev track sendiri seperti track yang lainnya itu ada di semester genap dan ganjil. Untuk di genap sendiri nanti Februari sampai Juli untuk rekan-rekan sendiri berarti, ataupun di ganjil yang dari September sampai Januari yang sekarang sedang berjalan nih. Untuk Komdev track sendiri itu based on project itu ada dua umumnya. Yang pertama itu based on TFI internal, berarti biasanya itu dalam bentuk KKN. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar KKN Desa Penari, ya mirip-mirip, cuma nggak ada horornya aja ya. Nah, yang kedua itu bentuknya project based on personal initiative. Ini based on partner. Jadi kita punya partner, example kita punya partner misalkan Seci, Wahana Visi Indonesia, atau teman-teman sendiri merekomendasikan partner. Jadi teman-teman laksanakan kegiatan di partner tersebut. Nah, di proyek tersebut itu bentuk keduanya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang bentuk dua Komdev tersebut, nah untuk di Komdev sendiri, di track Komdev, teman-teman akan mendapat 3 standar. Seperti biasa, pasti teman-teman akan mendapat study program supervisor. Ini dari jurusan berarti. Saya itu teman-teman pasti akan mendapat supervisor dari institusi teman-teman, saat supervisornya. Dan juga dari TFI akan membantu rekan-rekan sendiri. Nah, ini example 1 yang berbentuk seperti KKN. Ini contohnya rekan-rekan kalian ada di KKN Citarum Harum nih waktu itu, tahun lalu. Nah, di sini mereka dari gabungan dari jurusan Computer Science, GAT, MAT, Intern Design, mereka di Desa Segaran di Karawang. Di sini mereka membantu untuk desanya membuat website dan lain-lainnya. Nah, ini juga ada yang setelahnya, yang next batch-nya itu dari ada Markom lain-lainnya, mereka membantu di UMKM, pengembangan konten itu website-nya dan pengembangan marketing desanya. Nah, ya ini untuk kalau kalian mau lihat website dari karya teman-teman kalian, ada di sini di visitsegarang.com. Nah, ada juga yang based on partner dan rekomendasi ini, seperti ada yang teman kalian di Lombok, NTB, di Yayasan Peduli Anak Lombok, ada di Caritas Indonesia di Magelang, ini di kaki Gunung Merapi, ada juga yang Jakarta, yang di Friends. Nah, ini dari teman kalian dari Psikologi dan English Literatur. Nah, ini untuk guideline sendiri, untuk persyaratan sih umum aja untuk Komdev, seperti lainnya pastinya harus mahasiswa aktif, GPA minimal 2, dan juga sudah memenuhi total kredit minimal SKS kumnya. Nah, untuk transkrip sebelum-sebelumnya, seperti lainnya juga sama, terdiri per satu kali endorsement kalian itu dihitungnya 16 SKS. Kalau di Komdev sendiri terbagi adalah kredit untuk seperti final report,
Ada juga 4 kredit itu masing-masing seperti social project design, seperti di Pertanian Maya, desain kalian punya desain project kalian seperti apa, dan juga laporan dari kalian kepada site supervisor dan juga kepada dosen dan kepada DFI sendiri. Juga saya perlu note yang ini ya. Di sini banyak kadang-kadang ada mahasiswanya berpikir, oh kalau saya ini sudah memasukkan final report, tapi saya nggak pernah kasih laporan ke dospem atau lain-lainnya. Mungkin berarti saya lulus 8 kredit, 4 kredit aja yang gagal ya, 4 SKS-nya gagal. Ini enggak ya, ini jatuhnya semua gagal. Jadi pastikan misalnya kalian walaupun sudah kasih masuk di laporan akhir nih, sudah menjawab pertanyaan Bismay, tapi nggak ada laporan ke site supervisor, nggak ada laporan ke dosen pembimbing nih. Nah itu bukan dibilangnya, oh berarti gue 8 kredit lulus, 4 kredit lulus dong, jadi 12 kredit, tinggal 4-nya aku fail, aku pengulang. Enggak, hitungannya semuanya fail. Jadi pastikan kalau kalian ada final report harus diisi, harus dibuat. Juga kalau mau pertanyaan minus maya dan lain semua harus dijawab, semuanya harus lulus. Karena semuanya saling bergantung, jadi satu fail, semuanya fail, seperti itu. Nah, untuk proses sendiri, seperti lainnya juga, kita lagi di proses briefingnya sekarang. Saya itu nanti teman-teman bisa memilih tracknya di Binus Maya. Nanti setelah nanti ada DSC yang menginfokan tanggalnya, saya itu ada proses seleksi dan pengumuman via Binus Maya. Nah, sebelum mulai nanti seperti track lainnya kita ada pre-departure program, kita ketemu lagi untuk persiapan sebelum memulainya program nantinya. Nah, selesai mulai program, nanti pasti rekan-rekan ada juga konsultasi dan report ya, baik ke dospem maupun ke site supervisor. Tidak lupa juga teman-teman pasti ada nantinya itu perlu masukkan laporan akhir dan juga menjawab pertanyaan Binus Maya. Nah, saya itu nanti ada penilaian standar 50% dari site supervisor, 50% dari dosen pembimbing. Saya itu sebelum ada akhir program. Nah, ini untuk monitoring evaluasi sendiri dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Nanti kita ada running plan. Running plan ini standar isi adalah menjelaskan kalian ngapain aja sih nanti di institusi atau di proyek kalian itu. Itu ditandatangan oleh kalian nanti dari kalian kajur, institusi supervisor dari universitas supervisor kalian juga nantinya, dosennya kalian. Jangan lupa kalian juga ada perlu mengisi logbook. Logbook ini seperti absensi kalian nantinya. Kalau yang SOCS biasanya online, kalau yang lainnya manual. Nah, ada juga jangan lupa ditandatangan juga supervisor, ditandatangan juga oleh dospem nantinya. Itu. Juga ada pertanyaan di Binus Maya ataupun di forum nantinya yang juga final report nantinya. Nah, ini yang perlu kalian notes. Untuk mahasiswa hanya boleh memilih satu track dan tidak boleh merubah tracknya. Jadi pastikan sebelum teman-teman memilih track, kalian mau track apa nih, mau masuk yang mana, kalian benar-benar kondisi tenang dan benar-benar siap untuk memilih tracknya seperti itu. Nah, untuk sendiri community development sendiri, misalkan teman-teman ini, teman-teman punya kenalan partner sendiri, misalkan, Kak saya sudah aktif nih di institusi ini, boleh nggak saya komdev sana? Boleh, kalian coba ajukan, tapi itu sebatas rekomendasi, kami akan review dulu. Nanti kalau ternyata inline dengan jurusan kalian lain-lainnya mungkin bisa kita terima, tapi memang kita nggak jamin pasti diterima seperti itu. Jadi silakan kalau kalian mau ajukan kalau bisa sebelum Desember 2020 ini, kan kalau kalian memang mau rekomendasikan, Kak saya kenal di yayasan ABC nih, bisa nggak Kak saya proyek di sana? Nanti coba kalian ajukan, nanti kami akan review sesuai nggak dengan jurusan kalian, inline. Nah kalau sudah oke dan semuanya, mungkin kita bisa approve untuk kalian nanti proyek di sana seperti itu. Nah, untuk itu saya itu ada memang untuk mengisi formnya, kalau kalian mau rekomendasi formnya seperti ini ada di Binus Maya. Kalau kalian bingung untuk prosedur pengisian lain-lainnya, kalian bisa kontak saya, nanti ada kontak saya share di bagian akhir. Nah, ini berapa partner yang sudah pernah bekerja sama dengan kami ataupun yang masih bekerja sama dengan kami sampai sekarang. Mungkin teman-teman sebagian pernah lihat ya, seperti Habitat Humanity, Caritas, Seci, Tanggung Jawab Inovator, Sabal Anak, dan lainnya. Ini berapa testimoni kalian, teman kalian sempat, ada Rani, kakak kelas kalian ini dari Chinese Literatur, ini di Sumba waktu itu, ada juga ini di GCN, ada juga yang dari ASEAN Foundation. Nah, ini untuk kontak saya Jordan, JSK@binus.edu, misalkan email di sini, di lokasi ada Ibu Weni Carnika, di Kemanggisan juga ada pimpinan kami Ibu Andini Kosasi, ada juga untuk kalau di Senayan, Mas Dias Muhidah. Atau kalian bisa email di komdevprek@binus.edu untuk Kemanggisan, Alam Sutra, dan Bekasi. Kalau Senayan bisa di tfi.senayan@binus.edu. Atau bisa juga untuk kolom telepon bisa di call extension 1026 1025 untuk Anggrek,
atau 7021 untuk Alam Sutra. Kalau Senayan 3312. Oke, demikian. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis chat, nanti saya jawab pertanyaan via dari chatnya. Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat ya. Untuk mobility itu bukannya hanya untuk ini ya, tidak untuk enrichment, tapi hanya untuk minor ya, setahu saya. Jadi tidak berlaku. Mobility ini maksudnya gimana? Mobility yang dari luar kota ya maksudnya? Christian Reynaldi? Oh iya, Christian Reynaldi dari mana? Pak Jordan ini dia minta untuk ditampilin lagi tampilan kontak PIC track-nya. Oh, oke, siap, sebentar saya tampilin ya. Udah kelihatan untuk kontaknya? Bisa di screenshot, bisa di email ya, di komdev@binus, atau langsung bisa email ke saya di jordan.dst@binus.edu. Ya, sebentar, ada pertanyaan sebentar. Ada yang tanya ya. Ini pertanyaan pertama. Oke, kriteria apa saja jika saya yang majukan tempat komunitas untuk Komdev? Nanti kamu bisa ajukan, pastinya harus dia jelas komunitasnya atau dalam bentuk ini institusinya. Biasa harus berbadan hukum, intinya seperti itu. Dan juga harus inline dengan jurusan kamu. Ini atas nama Gabriela yang nanya ya. Misalnya harus inline dengan jurusan kamu. Jadi misalkan kamu jurusan IT, kamu mau misalkan di yayasan di SECI, boleh. Tapi job desk-nya harus sesuai dengan IT juga. Kamu nggak bisa IT, kamu mau job desk-nya masak-masak, ya nggak boleh ya. Harus inline dengan jurusan kamu, seperti itu. Nah, silakan kalau kamu ada pertanyaan, memang mau nanya lebih lanjut, bisa kontak aku langsung untuk kita review untuk institusi kamu itu bisa nggak untuk ngajuan komdevnya, seperti itu. Untuk Gabriela, saya itu next-nya dari pertanyaan dari Riko. Saya sekilas lihat nama partner sahabatan apa kalau wajib perusahaan yayasan tersebut langsung di ACC. Oh, ini untuk ACC atau tidak seperti biasa. Kalau dari kayak sahabatnya kan kita udah kenal, biasa kita akan langsung terima, tapi kita akan lihat dulu juga job desk-nya seperti itu. Job desk-nya inline nggak dengan jurusan kamu? Seperti kamu sistem informasi. Nah, sistem informasi kan kamu berarti seperti IT ya, di sistem dan lainnya. Pastinya harus berhubungan dengan itu. Nah, mungkin kan kamu dari sistem informasi, kamu proyeknya misalkan di bagian komunikasi, kan agak kurang nyambung ya, seperti itu untuk Rico Ferdinand. Terus ada kamu sudah aktif sebagai volunteer ya, silakan kamu ajukan aja kalau memang kamu ternyata misalnya mau di sana, saya itu memang job desk kamu nantinya di yayasan tersebut inline dengan jurusan kamu, itu boleh. Nanti kamu ajukan aja. Kita nanti review sama-sama. Saya Natasha dalam Sutra, kalau bahasa seperti KKN ya Pak. Untuk KKN memang kita seperti ini yang kita bicarakan, untuk dana memang ada disediakan dari BINUS untuk yang KKN seperti itu. Karena itu memang proyek based on BINUS, based on TFI-nya sendiri seperti itu. Untuk pertanyaan Natasha ya. Untuk saya itu ada share. Oke, untuk sharing Indonesia, untuk Komdes saat pandemi seperti ini, apakah ada pengaruh di kegiatan nantinya? Nah, ya memang untuk kita pandemi seperti ini kita akan menyesuaikan. Karena kondisi memang pandemi seperti ini, banyak kan memang untuk sekarang kita jadikan WFH, work from home nantinya. Job desk-nya mereka akan pindah untuk seperti misalkan kayak contoh bagi Ilkom, mereka akan lebih banyak ke membantu di seminar-seminar yang lainnya seperti itu. Kita akan menyesuaikan juga pasti kita mengikuti dari protokol dan lainnya seperti itu.
Untuk saya itu ada yang bertanya, yang Priska bertanya untuk SKS, ini mungkin nanti SSC yang menjawab ya. Untuk menjawab untuk pertanyaan untuk masalah SKS-nya nantinya. Apakah ada pertanyaan lainnya lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Silakan bisa kontak saya di email saya yang tadi atau di email saya aja langsung di jordan.ihsg@binus.edu. Oke, saya ucapkan terima kasih dan saya tunggu di track Komdev-nya. Terima kasih. Silakan Mbak Fitri. Ya. Terima kasih. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut